warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aslia Zetlabaran dari Prodi Pendidikan Fisika Angkatan 2018. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sejarah perkembangan blog di Indonesia dan bagaimana cara membuat blog. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian blog. Nah, blog itu adalah situs web yang berisi tulisan, jurnal, maupun informasi-informasi penting lainnya yang diupdate secara teratur dan dapat diakses secara online, baik itu untuk umum maupun untuk pribadi. Nah, penulis blog ini dinamakan dengan blogger. Nah, kita masuk dalam sejarah perkembangan blog. Nah, istilah blog itu kependekan dari weblog, di mana istilah ini digunakan pertama kali oleh John Barger pada tahun 1997, tepatnya pada bulan Desember. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan bahas perkembangan blog ini dari tahun ke tahun. Nah, yang pertama itu adalah pada tahun 1994. Nah, disinilah awal mula munculnya blog, yaitu pada tahun 1994 oleh Justin Hall yang menuliskan sebuah jurnal yang bernama LinkNet. Nah, pada saat itu tampilan dari blog itu sangat atau masih sangat sederhana, di mana backgroundnya hanya putih polos dan hanya terdapat tulisan. Namun karena inisiatif dari Justin Hall ini, pada saat itu dia tidak menyebutnya sebagai blog, tetapi dia menyebutnya sebagai personal homepage. Nah, di sini Justin Hall itu memanfaatkan personal homepage-nya ini untuk menuliskan kehidupan pribadinya, baik itu kehidupan dalam perkuliahannya maupun kehidupan dalam keluarganya. Nah, kemudian lanjut pada tahun 1997. Nah, disinilah istilah weblog pertama kali digunakan oleh John Barger pada bulan Desember, tepatnya pada tahun 1997. Nah, di sini John memutuskan untuk menggunakan istilah weblog untuk menggambarkan aktivitas internetnya di logging to the web, yang artinya mencatat di web dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian tahun selanjutnya yaitu tahun 1999, di mana disinilah istilah blog dikenalkan atau diperkenalkan. Nah, istilah weblog itu hanya bertahan selama 2 tahun. Setelah itu muncul seorang desainer website yang bernama Peter Merholz, di mana dia itu menggunakan istilah blog yang kependekan dari weblog. Nah, di dalam blog pribadinya, yaitu Peter, dia menyatakan bahwa dia memang menyukai permainan kata dan dia tidak menyangka bahwa istilah blog ini ternyata berdampak besar hingga saat ini. Nah, kemudian pada tahun 2003 merupakan tahun penting bagi sejarah blog, di mana tahun yang sama pula di sini saingan blogger yaitu resmi munculnya WordPress, di mana blogger dan WordPress ini itu bersama-sama menyediakan personal gratis. Nah, kemudian setelah 15 tahun perjalanan atau perkembangan blog ini, tepatnya pada tahun 2018, WordPress ini mengalami perkembangan, di mana dia bukan hanya sebagai platform atau penyedia blog, tetapi dia sudah bisa digunakan sebagai membuat website, baik itu website untuk toko online maupun website untuk perusahaan. Nah,
di sini lanjut sejarah perkembangan blog di Indonesia. Nah, ternyata blog di Indonesia itu sudah dikenal atau sudah berkembang pada tahun 2001, di mana blog ini diperkenalkan oleh Enda Natusian pada tahun 2001 melalui sebuah artikelnya yang berjudul "Apa Itu Blog". Nah, berkat inisiatifnya memperkenalkan artikelnya itu, beberapa media menyebutnya sebagai blogger atau bapak blogger di Indonesia. Nah, selain diperkenalkan di media atau di media sosial atau jurnalnya itu atau artikelnya itu, dia juga memperkenalkan jurnalnya itu atau artikelnya itu di beberapa media-media atau berbicara secara langsung kepada masyarakat Indonesia. Nah, setelah berkembang beberapa tahun kemudian, Enda ini mengadakan sebuah pesta blogger khususnya untuk beberapa blogger nasional. Nah, Enda ini melakukan pesta pada tahun 2007, tepatnya pada 27 Oktober. Nah, di sini Enda melakukan pesta dengan dihadiri beberapa blogger nasional, dan tujuan dari pesta ini yaitu digunakan sebagai ajang perkumpulan beberapa blogger ini yang digunakan sebagai tempat perkumpulan untuk mendiskusikan dan menukar pikiran tentang blog tersebut atau blog yang akan mereka kembangkan ini. Nah, sejak diadakannya pesta blogger ini pada tahun 2007, tepatnya pada 27 Oktober, Kepala Menteri Komunikasi dan Informasi Muhammad Nuh menetapkan bahwa pada tanggal 27 Oktober ditetapkan sebagai Hari Blogger Nasional. Nah, semakin berkembangnya blog ini, itu beberapa di dunia, khususnya di dunia pendidikan, blogger ini atau blog ini digunakan sebagai tempat untuk belajar, khususnya di sekolah-sekolah. Nah, kemudian masuk dalam poin selanjutnya, yaitu cara membuat blog. Di sini cara membuat blog itu terbagi atas dua, yaitu Blogspot dan WordPress. Nah, yang pertama itu adalah cara membuat Blogspot. Langkah pertama yaitu masuk dalam halaman web Blogspot dengan mengetik www.blogspot.com. Nah, setelah itu maka muncul akun Google. Di sini kita diminta untuk memasukkan email dan password atau kata sandi. Nah, setelah memasukkan itu, maka muncullah tampilan berikutnya, di mana di sini kita diminta untuk melengkapi data-data untuk mengkonfirmasi dalam pembuatan blog. Nah, setelah itu kita kembali ke halaman weblog, yaitu Blogspot. Kemudian login atau masuk dengan menggunakan akun yang telah kita buat sebelumnya. Nah, setelah berhasil masuk atau berhasil login, kemudian kita mengklik menu buat blog atau blog baru. Kemudian kita mengklik menu tersebut. Nah, disinilah tempat atau proses pembuatan blognya. Nah, setelah mengklik blog baru tersebut, maka tampilan selanjutnya muncul, yaitu kita diminta untuk membuat judul blog atau judul blog yang sesuai blog yang kita akan buat, dan alamat blog yang menarik dan mudah untuk diingat. Kemudian
pilih template, dan untuk menutup blok ini kita mengklik buat blok di bawah ujung sebelah kanan. Nah, setelah proses ini selesai, maka akun blog untuk blogspot ini telah selesai atau telah jadi. Nah, kemudian masuk dalam cara membuat WordPress. Nah, langkah pertama itu tidak beda jauh dari cara membuat blogspot. Nah, di sini langkah pertama itu kita masuk ke dalam halaman web, yaitu www.wordpress.com. Nah, kemudian di sini akan muncul kemudian akan muncul tampilan di mana kita mengklik yaitu get start. Kemudian setelah itu di sini kita juga diminta untuk mengisi data-data untuk mengkonfirmasi pembuatan blog. Nah, setelah mengisi data, maka muncul halaman baru yang menginformasikan bahwa blog akan aktif setelah melakukan registrasi pembuatan blog. Dan di sini kita diminta untuk mengecek akun email. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita membuka kotak masuk dari email dan melihat pesan dari WordPress. Kemudian setelah tampilan pesan WordPress itu tampil, kita mengklik aktif blog. Nah, di sini setelah mengklik itu, maka blog WordPress ini telah aktif. Maksudnya blog WordPress ini telah bisa digunakan atau telah jadi. Nah, demikianlah yang bisa sampaikan. Video ini masih banyak kekurangan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, dan saya meminta komentar-komentar atau saran-saran yang baik untuk saya dan untuk memperbaiki video saya selanjutnya. Demikianlah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.